Hadis yang baru saja kita baca dari Muslim
bermakna luas, maknanya sangat luas. Al-Muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Selamat orang lain, muslim lain dari kejahatan lidahnya dan dari kejahatan tangan. Tangan bukan kejahatan tangan, bukan hanya mukul. Kejahatan tangan itu bisa dengan jabatan, bisa dengan harta, bisa dengan kekuatan, bisa dengan hal-hal yang bersifat kuasa. Demikian pula kejahatan mulut bukan hanya dengan mengumpat, bukan hanya dengan mencaci, bisa dengan mengadu domba, bisa dengan kejahatan-kejahatan lainnya. Muslim yang baik, Muslim yang selamat orang lain daripada perbuatan seperti itu dari dia tidak mencelakai orang Muslim dengan lidahnya dan dengan tangannya. Namun yang lebih agung dari itu adalah makna hadis ini, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dijelaskan oleh guru mulia kita Muslim Alhamdulillah Al-Habib Muhammad bin Salim bin yang lebih mulia dari makna hadis ini adalah orang lain yang selamat gara-gara lidahnya dan gara-gara perbuatannya. Gara-gara perbuatannya jadi selamat orang. Gara-gara ucapannya jadi selamat orang itu. Gara-gara dia mengatakan, "Hai kamu jangan begitu. Karena kalau perbuatan begitu nanti akan datang padamu ini nanti kehidupan sosial di dunia belum lagi di akhirat." Nasihat dengan baik gara-gara perbuatan ucapannya itu. Salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang mukharaf kalau dibiarkan masuk terus bahkan murtad, maka dia pun segera kumpulkan dana bersama teman-temannya bantu keluarga ini dalam kesusahan. Kalau saya tidak bantu, nanti orang yang jahat yang membantunya dengan kekuasaannya, dengan kemampuannya, dengan jabatannya, dia akan akhirnya menghamba kepada penguasa itu. Saya bantu. Ini menyelamatkan orang Muslim dengan ucapannya dan dengan kekuatannya. Man salimal muslimun al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Muslim itu sebaik-baik Muslim yang baik adalah orang Muslim yang selamat dari lidahnya dan dari perbuatannya, dan tidak ada yang lebih selamat di alam ini, di dunia dan di akhirat. Jadi dari sang pembawa keselamatan yang dicipta Allah dinamai Sayyidina Muhammad, manusia yang membawa keselamatan bagi semua yang selamat. Tak satu pun makhluk selamat kalau bukan dengan ciptaan Allah Sayyidina Muhammad. Tidak di barat dan tidak di timur, tidak malaikat, tidak pula jin, tidak pula manusia dan lainnya selamat kecuali dia bagian daripada hamba Allah yang mendapatkan rahmatnya Allah, dan rahmatnya Allah itulah Sayyidina Muhammad. Masalahkan ila rahmatan lil alamin. Tidak boleh segala kecuali untuk membawa rahmat bagi sekalian alam semesta, maka peganglah rahmat itu. Rangkullah keindahan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kedekatan yang benar, maka akan kau semakin hati bercinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh makhluk di alam semesta ini tunduk kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan izin Allah, bukan putus yang begini, tidak dia. Hadirin hadirat, jika Nabi sedang melewat seorang badui, orang badui dalam busur lewat, Nabi berkata, mau kemana wahai
syahadat la ilaha illallah dan aku Muhammad Rasulullah. Apa yang aku dapatkan kalau seandainya aku mengucapkan itu? Apa yang bisa jadi buktinya bahwa kalimat itu benar? Namun dia berkata, kalau kau lihat itu orang besar, orang usianya mungkin sudah ratusan tahun, sangat besar, tidak terpeluk oleh tangan. Dari besarnya, akarnya sudah kemana-mana. Oh ya, pohon besar tinggi itu, ya pergi ke sana bilang, wahai pohon, kau dipanggil Muhammad Rasulullah. Orang ini setengah-setengah. Ini jalani kayak warga waras, manggil pohon. Dijalani penasaran juga ya, kalau sampai pohon dia dipanggil. Ya sudah, aku berangkat ke sana, aku panggil pohon. Jika pohon itu tidak bergerak dari tempatnya mengikuti perintahmu, maka aku tebas lehermu. Maksudku kata silahkan. Maka orang Badui itu datang kepada pohon, wahai pohon, kau dipanggil Muhammad Rasulullah. Dalam kejap yang sama pohon itu bergerak ke kiri dan ke kanan, mengeluarkan seluruh akarnya dari dalam bumi dan merangkak ke hadapan Sayyidina Muhammad SAW dan berucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera atas semua Nabi dan keberkahan Allah dan rahmatnya. Maka Rasul berkata pada Badui itu, tidak cukup. Badui itu setengah sadar, setengah tak sadar, setengah kaget, setengah waras. Pohon sebesar ini keluar dari seluruh akar-akarnya, menyeret akar-akarnya sampai ke kotoran-kotorannya dengan kotor, bekas-bekas batu, debu ke bawah, berseret. Coba perintahkan dia kembali ke tempatnya. Kenapa cuma bisa dulu datang doang? Terus berkata pohon kembali ke tempatnya. Maka ia kembali ke tempatnya, menyeret seluruh akarnya dan menghujamkan lagi seluruh akarnya pada tempatnya, dan dia kembali pada tempatnya seakan-akan dibantu oleh bumi untuk kembali pada tempat asal muasalnya. Maka orang itu berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hal begitu kecil urusan Nabi. Hal seperti itu hal yang sangat mudah bagi saya. Ketika di perang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kalau tidak salah terpotong seorang sahabat, terpotong tangannya oleh pedang kaum musyrikin. Maka dia datang kepada Rasul dengan potongan pedangnya, ya Rasulullah, pedangku tanganku ya Rasulullah terputus. Rasul mengambilnya dan membalikannya ke tempatnya, maka ia kembali ke tempatnya dan Rasul berangkat terus ke tempatnya. Sayyidina Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi salah seorang sahabat usianya 40 tahun. Dia berkata, ya Rasulullah, doakan wajahku. Rasulullah mengusap wajahnya. Wahai Allah, berilah wajahnya. Maka dia wafat dalam usia 80 tahun, tapi wajahnya seperti anak usia 15 tahun. Mukjizat Sayyidina Muhammad. Kalau mukjizat ada yang begini. Saudara-saudariku yang dimuliakan, bahwa ketika salah seorang yang suka memuji Nabi, yaitu Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, selalu asyik memuji Rasul dengan syair saya, dan Rasul tidak pernah melarang pujian terhadap dengan syair-syair. Yang Rasul marah itu orang munafik memuji Rasul dengan syair-syair. Itu yang terjadi. Ini yang dipakai dalil-dalil zaman sekarang yang mengatakan
dipuji oleh orang munafik. Kenapa? Muji iya, tapi ngikutin enggak. Nah itu. Kau adalah panutan kami dunia dan akhirat. Segala isian nafas kami adalah untukmu. Tapi Rasul perang tak mengikut. Ya, Rasul perang banyak mati kalau lagi. Kau munafikin maunya Rasul mati. Cuma memuji-muji itu supaya mereka selamat daripada pedangnya Umar bin Khattab dan para penegas daripada muslimin lain. Itu yang ditegur oleh Allah bahwa mereka itu tidak cinta mereka itu bukanlah cinta yang benar. Saudara-saudariku yang memuliakan, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sering mendengarkan qasidah Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, Hasan bin Thabit sering membaca qasidah di Masjid Nabawi di depan kubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca qasidah, nasyidah itu ya qasidah. Sering kita berbaru ada yang bersama-sama ya. Maka datang Sayyidina Umar bin Khattab berkata, ya engkau Hasan bin Thabit, mama hendak mahal kepada ada mahal. Kalau tidak punya tempat baca qasidah selain di sini, maksudnya harus baca syair di sini. Kalau di rumah aja, kalau di luar masjid, ngapain di dalam masjid baca qasidah? Ini riwayat Sahih Bukhari. Maka berkata Rasulullah berkata Sayyidina Umar, "An-syattu fihi wa fihi alladhi ahsanu minka." Aku dah baca qasidah ini di sini dan saat itu di sini ada yang lebih mulia dari engkau, yaitu Sayyidina Muhammad SAW. Lalu berkata Hasan bin Thabit, ini Abu Hurairah saksinya. Abu Hurairah, betulkah ketika aku baca qasidah di hari-hari di tempat ini Rasulullah SAW mendoakanku sehingga Rasulullah SAW bersabda, oh Allah la ya'budillahu haq, semoga Allah SWT menjaga bibirmu. Betul kata Abu Hurairah, kau didoakan oleh Rasul saat kau membaca qasidah di sini. Saudara-saudariku yang memuliakan, dan setelah Rasulullah SAW kebiasaannya terus berjalan, banyak orang baca qasidah di makam Rasul sampai abad ke-18 ini. Tidak boleh lagi yang akan baca qasidah pada makam Rasul. Kalau kita ngadep saja ke makam Rasul tidak boleh. Ya. Jadi nanti kita muliakan Allah, semoga Allah baik di acara. Jadi saudara-saudariku yang memuliakan, di masa Syekh Farazdak, salah seorang penyair hebat di masa lalu. Syekh Farazdak ini orang penyair yang terkenal dan termasyhur. Asyik selalu memuji Rasulullah SAW. Kepunya kebiasaan tiap tahun pergi haji, datang haji, ziarah makam Rasul, lalu baca qasidah di makam Rasul. Itu kebiasaannya tiap tahun ini. Sekali waktu ada yang dengar emping ziarahnya bacaan qasidah ini, lalu pas keluar, Pak Syekh, boleh kau ikut aku? Mau apa? Aku ingin menjamu makan siang. Oh, yang makan siang, dia mau makan siang. Aku asyik dengan kau baca qasidah. Tolong jangan ditolak. Jalan sampai ke tempat di luar Madinah jauh. Bukanlah oleh dua orang budak Habsyahnya, lalu Syekh Farazdak dipegangi dan orang pemilik rumah itu berkata, aku benci orang yang memuji-muji Muhammad. Aku bawa musim ingin menggunting lidahnya. Maka lidahnya ditarik keluar dan digunting. Ambil lidah, potongan lidahmu dan kau bisa menjadi Muhammad SAW. Nangis Farazdak. Potongan lidahnya serta ia menangis karena sedih dan menangis juga karena sakit.
nangis juga karena tidak bisa lagi membaca syair untuk Muhammad kasih. Dia datang ke kuburan Rasul, ke makam Rasulullah SAW dan berdoa, ya Allah, kalau sahibul makam ini tidak suka kepada pujian-pujianku, maka biarkan aku tidak bisa berbicara seumur hidupku. Aku tidak butuh lidah ini kecuali untuk memujimu dan memuji Nabi. Tapi jika engkau ridho dan Nabi ridho, kembalikanlah lidah ini ke mulutku. Tiba-tiba dia dalam tangisnya tertidur mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul berkata, aku senang dengan pujian-pujianmu. Mana potongan lidah diambil dikembalikan ke Rasul ke posisinya. Ia bangun, lidahnya sudah kembali ke posisinya. Lagi muncul Rasul. Tahun depannya datang lagi, itu lagi, datang lagi orang, tapi orangnya beda, orangnya muda, orangnya gagah, wajahnya cerah, nggak seperti yang kemarin, kelihatan wajahnya kesemrawutan, kelihatan kalau ini wajahnya cerah. Aku ingin menamakan siang, siang, ingat nih tahun lalu. Ya, di mana rumah? Sebelah sana. Yang jalannya ini sama kayak yang tahun kemarin. Saya pergi ke rumah ini sama dengan yang tahun kemarin. Tidak mau masuk. Tidak. Saya yang tidak mau masuk. Masuk bukan dipotong tidak saya. Tahun kemarin dilakukan lagi. Gimana kalau tahun ini? Tidak mau masuk. Aku tahu kejadiannya sebenarnya. Kau yang digunting tidak bukan tahun kemarin di sini. Iya. Silakan masuk. Aku tahu kejadian yang sebenarnya. Maka dia masuk, dia melihat ada kandang besar berisi seekor kera besar. Beringas begitu melihatnya dan nangis. Kau lihat kandang besar itu, dia kera monyet besar, itu ayahku. Setelah dia menggunting lidahnya, esoknya Allah ubah dia menjadi seekor kera. Jadi yang terjadi pada umat terdahulu, kunu qiradatan khasiin. Jadi kalian kera-kera yang hina, ini pernah terjadi pada umat terdahulu. Maka doakan tolong ayahku, kalau dia tidak bisa sembuh, dia matikan saja, jangan sampai keadaan seperti ini. Sesuatu cepat berdoa, ya Allah, aku sudah tidak dendam lagi. Aku sudah memaafkannya dan meridhokannya. Maka Allah mewafatkan kera itu dan kembali kepada wujudnya seperti manusia. Kita itu yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang suka memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tanda cinta, dan cinta kepada Nabi itu adalah pujian itu adalah tanda cinta. Kalau seorang banyak memuji pasti banyak cinta. Oleh sebab itu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita lihat alhamdulillah semakin kesini Jakarta makin jauh dari musibah. Banyak yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Juga semoga makin banyak lagi dan makin banyak lagi dan makin jauh musibah di wilayah sekitar, di Bogor, di Tangerang, alhamdulillah kita makin banyak yang zikir, makin banyak yang salawat, makin banyak yang doa, hingga makin jauh musibah dari wilayah kita yang ada curahan rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita senang hari-hari ini, maka dengan suksesnya acara-acara kita, acara-acara besar kita, alhamdulillah tidak dilimpahi curahan hujan. Besok malam acara besar kita, yaitu acara malam Badr Al-Kubra. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah di Masjid Istiqlal, sekaligus nuzul Quran dan zikir tasyakuran atas malam 17 Agustus. Ini satu terikat satu sama lain. Malam 17 Agustus 1945 itu adalah 17 Ramadan. Coba aja bisa
di sejarah. Itu 17 Agustus berapa tanggal hijriahnya? 17 Ramadan. 17 Agustus 1945, 17 Ramadan. Nuzulul Quran malam 17 Ramadan. Perang Badr Al-Kubra tanggal 17 Ramadan. Ini bersatu semuanya bertiganya kemerdekaan kita, kemenangan muslimin dalam Badr Al-Kubra, dan juga kemenangan dengan turunnya Al-Quranul Karim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kemenangan Allah turunkan banyak 17 Ramadan ini. Badr Al-Kubra kemenangan pertama dalam Islam, dan juga kemerdekaan 17 Agustus 1945, proklamasinya kemerdekaan ini pada 17 Agustus 1945. Sedemikian hebatnya Allah ikatkan para pahlawan masa lalu dan sejarah negeri ini dengan Ahlul Badr Al-Kubra radhiyallahu anhum warḍahum. Semuanya mulia umat. Saya akan menyampaikan tausiah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ketika tahun yang lalu ada di forum, saya lupa, mungkin sampai sekarang masih ada di forum, belum dihapus. Orangnya insya Allah masih hidup. Dia mimpi apa? Ya mimpi kan boleh percaya, boleh percaya. Jadi dia percaya, percaya. Dia tidak ikut acara Ahlul Badr karena ada halangan. Bangun dari ketiduran karena siang. Ketiduran waktu acara itu nggak sempat berangkat. Di dalam mimpinya dia melihat jamaah sebanyak-banyak jamaah Hadis Rasulullah ini bergandengan tangan dengan Ahlul Badr di bawah hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia lari mengejar sekencang-kencangnya, enggak ada. Selari secepat-cepatnya menuju kepada kelompok Ahlul Badr bersama jamaah Hadis Rasulullah yang mau dituntun ke hadapan Rasul ini. Enggak kejar sampai bangun dari tidurnya. Dia menuliskan itu pertanyaan itu di forum, saya jawab di saya, "Wahai Habib, apakah berarti saya tidak bisa sekelompok dengan mereka yang hadir di acara itu karena mereka sudah sekelompok segenggaman tangan dengan Ahlul Badr radhiyallahu anhum warḍahum?" Saya cuma bisa mendoakan datang waktunya tahun depan kamu bisa hadir, insyaallah kita semua hadir insyaallah. Yang ada uzur, insyaallah Allah SWT hadirkan pahalanya. Dikelompokkan dengan Ahlul Badr. Siapa itu Ahlul Badr? Ahlul Badr adalah kelompok sahabat yang hadir di perang Badr Al-Kubra 17 Ramadan yang Rasul berkata riwayat Sahih Bukhari, "Ma'ruf syi'tum ahla Badr, faqallahu dunubakum ma taqaddama min dunubikum wa ma ta'akhkhar." Beramallah wahai Ahlul Badr semampu kalian, Allah sudah ampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Itu Ahlul Badr. Dosa yang lalu diampuni, banyak kita dengar. Dosa yang akan datang sudah diampuni oleh Allah SWT. Mau berbuat apa saja silakan. Ahlul Badr itulah orang-orang yang berjuang bersama Nabi Muhammad SAW bersama para malaikatul muqarrabin. Ahlul Badr Al-Kubra radhiyallahu ta'ala anhum warḍahum. Semoga kita sekelompok dengan mereka, bisa hidup bersama mereka. Tidak kita membuat haul untuk hadir di acara-acara mereka, haul memperingati mereka. Amin Allahumma amin. Semoga Allah SWT memuliakan kita dalam kelompok Ahlul Badr, dalam kelompok Muhajirin dan Ansar, dan Imam Ahlul Badr Sayyidina Muhammad, Imam Muhajirin dan Ansar Sayyidina Muhammad, Imam Ahlul Badr Sayyidina Muhammad, Imam Madinatul Munawwarah Makkahul Mukarramah Sayyidina Muhammad, Imam Dunia wal Akhirah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita berdoa lagi, bertawassul lagi kepada Ahlul Badr radhiyallahu anhum warḍahum. Lalu doa betul oleh guru kita yang kita cintai, Al-Habib bin Muhammad Babil Al-Qas. Ya taqabbal
dia meminta nama dari Bapak Rumianto, putranya yang lahir, nama yang saya berikan adalah Muhammad Nurul Badr. Muhammad cahaya bulan yang bulan purnama yang terang benderang. Selanjutnya yang khatam Al-Quran Al-Fah nomor 151, Saudara Jadwal, Saudara Ferianto, Saudara Khairul, Saudara Muhammad. Lalu Al-Fah nomor 152, Mustafa dan istri, Ummi Khadijah, Fatimah Manzur yang Aisyah. Lalu Al-Fah nomor 197, bagi mereka yang sudah ketemu semoga dirahmati Allah. Kemudian kita doakan yang wafat, Ibu Siti dari Ibu Bari dan para muslimat yang wafat, semoga dimuliakan umurnya di alam barzakh. Khususnya Habib Umar bin Abdullah Al-Tos alaihi rahmatullah, insyaallah beliau dimuliakan Allah di alam barzakh. Juga yang sakit Bapak Sumitau, semoga diberi kesembuhan, semua kerabat dan sahabat kita yang sakit di alam barzakh wafat, semoga dimuliakan di alam barzakh. Yang sakit semoga diberi kesembuhan dan diangkat dari penyakitnya. Yang lahir semoga kelahirannya bawa kebanggaan di hayat mudanya dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Dan terima kasih bagi para harakat Rasul akhir yang sudah khatam, nanti mengambil ijazahnya, karena kita sudah mengeluarkan ijazah khusus untuk yang sudah khatam Al-Quran, yang kumpulan ijazah atau ijazah yang sudah dapat 6 ijazah, yang ijazahnya sudah ada jadi majelis Rasulullah SAW. Ya, ayo mengentar bulan Ramadan terlebih belum habis. Ya, jadi sebelum bulan Ramadan pahalanya turun lagi, yang 300 turun lagi pahalanya. Cepetan selesaikan bacaan Al-Qurannya. Ya, yang bikin gimana lontong ada lontong, kalau beli tepat gimana nih, tepat hadirin hadirat pada hari terakhir diberi ketupat, diberi Lailatul Qadar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa terakhir yang dipikir adalah manjat Tuhan, apa namanya itu, manjat Pinang ini yang dipikir, jangan itu ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, semoga Ramadan yang terbaik bagi kita. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله مصيبتنا في